Apa itu e-monitoring? E-monitoring adalah sistem pemantauan berbasis digital yang digunakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum untuk mengawasi dan mengendalikan perencanaan, pemrograman, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan serta serapan anggaran kegiatan, terutama yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur agar berjalan sesuai rencana, transparan, dan efisien. Berikut ini ada beberapa isu terkait dengan implementasi e-monitoring Kementerian PU pada unit kerja. Yang pertama, kurangnya integrasi e-monitoring dengan aplikasi lainnya. Data dan faktanya, pada aplikasi e-monitoring kita masih harus melakukan penginputan pada aplikasi lainnya yang dimana itu dapat membuang-buang waktu. Dampaknya terjadinya inefisiensi dan duplikasi data. Yang kedua, ketidakakuratan dan inkonsistensi data. Yang ketiga, keterlambatan pelaporan dan dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, ada resiko temuan audit. Selanjutnya isu yang kedua yaitu rendahnya literasi digital SDM. Data dan faktanya di sini terdapat kurangnya pemahaman SDM pengguna aplikasi e-monitoring yang disebabkan karena kurangnya literasi digital SDM tersebut. Dampaknya ini bisa membuat proses penginputan menjadi lama karena kualitas SDM yang tidak memadai. Yang kedua, potensi human error yang sangat tinggi karena kurang familiarnya SDM dengan aplikasi e-monitoring tersebut. Dan yang terakhir ini, kualitas data yang disajikan menjadi tidak maksimal. Selanjutnya isu yang ketiga yaitu kurangnya validasi data lapangan sehingga akurasi data belum maksimal. Data dan faktanya itu di dalam aplikasi e-monitoring sendiri masih sering kita jumpai akurasi data yang belum sempurna akibat kurangnya validasi data. Dampaknya yang pertama itu pengambilan keputusan berdasarkan data yang tidak akurat. Yang kedua, terjadinya pemborosan anggaran. Yang ketiga, menurunnya kepercayaan publik karena ketidaksesuaian laporan dan fakta yang ditemukan masyarakat di lapangan. Dan yang terakhir, manajemen risiko proyek menjadi tidak lebih efektif. Baik, selanjutnya adalah hubungan isu dan Smart ASN. Yang pertama, kurangnya integrasi Emon nih. Pegawai harus input data yang sama ke beberapa aplikasi karena Emon tuh belum tentu otomatis terhubung. Nah, ini bikin kerja jadi berulang. Smart ASN dituntut untuk bisa mendorong efisiensi lewat pemanfaat teknologi serta berkolaborasi agar data bisa terintegrasi lintas sistem. Yang kedua, rendahnya literasi digital ASN. Jadi masih ada nih pegawai yang kesulitan pakai aplikasi digital. Akibatnya sistem Emon belum bisa dimanfaatkan maksimal. Nah, Smart ASN hadir sebagai sosok yang kompeten secara digital. Kemudian yang ketiga, kurangnya validasi data lapangan. Kadang data dari lapangan masuk ke sistem tanpa dicek benar salahnya. Padahal kalau data tidak akurat, hasil monitoring menyesatkan. Nah, disinilah Smart ASN harus akuntabel, teliti agar data benar. Analisis USG dilakukan untuk melihat tingkat urgensi, dampak, dan potensi pertumbuhan masalah. Isu pertama adalah kurangnya integrasi e-monitoring dengan aplikasi lain. Skornya 11 karena meski mendesak dan berdampak pada duplikasi data, masalah ini bisa diatasi dengan kebijakan integrasi bertahap. Isu kedua adalah rendahnya literasi digital sumber daya manusia. Skornya 15 paling tinggi di antara ketiga isu. Hal ini karena sangat mendesak, berdampak langsung pada kualitas input data dan kecepatan laporan, serta berpotensi makin parah jika tidak ditangani segera. Isu ketiga adalah kurangnya validasi data di lapangan. Skornya 12 karena memang penting untuk akurasi, tetapi saat ini masih ada mekanisme verifikasi manual yang menjadi pengendali. Berdasarkan hasil ini, rendahnya literasi digital SDM ditetapkan sebagai core isu karena menjadi faktor kunci menentukan keberhasilan integrasi sistem maupun validasi data di lapangan. Pada slide ini, saya akan menjelaskan kenapa isu utama yang kami angkat adalah rendahnya literasi digital SDM dan penting untuk segera diselesaikan. Pertama, ini merupakan masalah yang paling fundamental. Integrasi aplikasi maupun validasi data pada dasarnya bergantung pada manusia sebagai pengguna. Jika pegawai belum memahami penggunaan aplikasi digital, maka data yang dimasukkan tidak sesuai standar dan sistem secanggih apapun menjadi tidak optimal. Yang kedua, dampaknya sangat sistemik. Rendahnya literasi digital tidak hanya mempengaruhi administrasi, tapi juga pengawasan dan bahkan mengambil